polisi gerebek gudang penyimpanan rokok ilegal. Pengendara mobil tabrak lari, bocah di Surabaya terekam CCTV. Seorang ibu muda di Jember buang bayinya di makam. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali Kompas Pagi dengan berita dari Madiun. Saudara, Polres Madiun Kota menggerebek rumah tempat menampung rokok di Kabupaten Madiun yang diduga ilegal. Polisi menyita rokok yang diperkirakan berjumlah ribuan batang, termasuk membawa 4 orang pekerja untuk dimintai keterangan. Anggota Satuan Reserse Narkoba dan Satuan Reserse Kriminal Polres Madiun Kota menggerebek sebuah rumah di Desa Betek, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, penyimpan rokok yang diduga ilegal. Saat memeriksa di dalam rumah, polisi mendapati tumpukan rokok dalam bentuk bungkus siap edar. Seluruh rokok ini disita menjadi barang bukti dan dibawa ke Mapores Madiun Kota. Menurut keterangan Ketua RT setempat, seseorang telah menyewa rumah tersebut sejak sekitar 2 bulan ini. Ketua RT mengaku tidak mengetahui pasti apa aktivitas usaha yang selama ini dijalankan penyewa rumah. Seluruh rokok merupakan kiriman dari luar kota dan akan diedarkan ke pemesan melalui cara online. Sementara ini dari pengakuan yang diamankan tadi, kontrak di sini sekitar 2 bulan. Jadi mereka dapat kiriman dari luar kota, ditampung di sini, kemudian sampai di sini dicalurkan kembali ke yang pesan-pesanan. Ada berapa orang yang diamankan? Untuk sementara kita amankan 4 orang. Ini dari keuntungan ini yang bisa didapatkan oleh mereka berapa nih? Itu masih kita dalami. Kalau masalah kerugian yang dialami ataupun keuntungan kita belum bisa berikan klarifikasi, mungkin masih dalam penyelidikan dulu. Saya kurang jelas kalau pengusahanya. Kalau ada aktivitas ini diketahui nggak sebelumnya? Sebelum nggak tahu. Tahunya baru. Ya baru ini saya Ini dikontrak ini Pak? dikontrak ini. Oh, yang cari tanah itu Anton. Sudah berapa lama? Kita 2 bulanan kalau saya setengah. Sebuah mobil di Surabaya menabrak seorang bocah berusia 8 tahun saat asyik bermain di tengah hujan terekam CCTV. Korban sempat terseret dan terlindas mobil hingga mengalami patah tulang paha kanan. Berkat rekaman kamera pemantau, Kepolisian Polsek Tenggilis Mejoyo, Surabaya berhasil menangkap pengemudi mobil. Inilah kamera CCTV yang merekam detik-detik tabrak lari yang terjadi di kawasan Tenggilis Timur, Kota Surabaya. Dari rekaman CCTV, korban FR 8 tahun asyik bermain saat hujan dan duduk di tengah jalan. Kemudian melintas sebuah mobil warna hitam yang menabrak, menyeret hingga melindas tubuh korban. Bukannya berhenti, pengemudi mobil kabur dan melanjutkan perjalanan. Kondisi korban mengalami patah tulang paha kanan dan lecet di sekujur tubuhnya. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Polsek Tenggilis Mejoyo, Surabaya dan dilakukan penyelidikan. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi menangkap pengemudi mobil berinisial IM, warga Kendang Sari, Surabaya. Dari hasil pemeriksaan, pengemudi mobil mengaku tidak mengetahui telah menabrak dan melindas bocah sehingga melanjutkan perjalanan. Tapi memang pelaku ini mengetahui dia menabrak anak atau gimana dan pengakuannya? Kalau dari pengakuannya dia tidak mengakui atau tidak tahu ataupun tidak sadar bahwa yang beliau tabrak ataupun lindas itu merupakan anak kecil. Beliau menukirkannya dikira seperti batu ataupun benda yang lain. Dan pada saat itu memang hujan sangat deras dan memang di CCTV anak tersebut sedang bermain di tengah jalan dalam keadaan jongkok. Terus waktu kejadian anaknya langsung ditolong siapa Pak? Pulang.
pulang ke rumah ya, pulang ke rumah. Dipanggil orang tuanya gitu, ditemukan Enggak. warga atau seperti apa? Tak suruh pulang ya, belum kaset sakitnya tadi. Kemarin apanya Pak yang dilihat waktu kejadian itu, Sini. lukanya apanya? Ya sini, Oh, luka juga. dipegang. Tapi masih bisa jalan apa dipopong kemarin? Bisa. Oh, masih bisa jalan kemarin. Ya. Jasad bayi laki-laki ditemukan warga terbungkus kain putih di tempat pemakaman keluarga di Jember, Jawa Timur. Tak berselang lama, polisi menangkap seorang perempuan muda yang merupakan ibu kandung sang bayi. Warga Dusun Besuk, Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di atas salah satu makam di tempat pemakaman keluarga. Jasad bayi lengkap dengan tali pusar ditemukan terbungkus kain putih. Penemuan jasad ini berawal dari seorang warga yang pulang dari pasar pada Jumat tengah malam yang melihat ada bungkusan kain putih di atas salah satu makam. Itu di atas makam putih-putih itu. Buntelan gitu ya? Enggak dibuntel. Enggak. Kayak gitu aja gitu. Di atas makam itu. Terus enggak sempat diambil? Enggak lewat cuma. Takut? Takut, Pak. Takut. Jam 11. Waktu itu Mbak dari mana? Pasar. Lewat gitu ya? Iya lewat, kan memang lewat sini tiap hari. Tak butuh waktu lama, tim gabungan unit Reskrim Kepolisian Sektor Ajung dan tim Opsnal Satreskrim Polres Jember, Jawa Timur berhasil menangkap terduga ibu biologis jasad bayi laki-laki yang ditemukan di atas makam. Pelaku adalah perempuan berusia 17 tahun yang rumahnya hanya berjarak kurang lebih 20 meter dari lokasi jasad bayi laki-laki ditemukan. Terungkapnya pelaku berkat adanya pakaian penuh bercak darah yang ditemukan polisi di sekitar pemakaman yang dekat dengan rumah pelaku. Hingga akhirnya polisi menemukan pelaku tergeletak di kasur. Kondisi pelaku yang lemah membuat polisi membawanya ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis. Terduga pelaku saat ini memerlukan perawatan medis. Insya Allah akan dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit Subandi. Terduga pelaku ibu? Ibu dari bayi yang dibuang. Terus untuk pengembangan selanjutnya? Pengembangan selanjutnya kita memanggil saksi-saksi supaya dapat informasi yang lebih banyak lagi ataupun pengembangan terkait kasus ini. Saat ini polisi melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi yang akan dilanjutkan pemeriksaan pelaku bila kondisi telah normal. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Bencana banjir yang terjadi di Aceh menggugah semua pihak untuk mengulurkan tangan membantu para korban. Sebuah rumah makan Aceh di Kota Malang menggalang dana dan menyalurkan hasil penjualan kepada korban bencana. Penggalangan dana dan doa bersama bagi korban bencana banjir Aceh ini digelar Rumah Makan Ramlan, sebuah rumah makan khas Aceh di Kota Malang. Acara penggalangan dana ini dihadiri sejumlah keluarga Aceh yang berada di Kota Malang. Bencana banjir yang terjadi di Aceh mengetuk pintu hati masyarakat Indonesia, termasuk warga Aceh yang ada di perantauan. Dalam penggalangan dana ini, pengunjung rumah makan bisa berdonasi untuk korban bencana di Aceh. Selain itu, pemilik rumah makan mendonasikan semua omset penjualan pada hari Jumat untuk korban banjir Aceh. Kita juga mikirkan kalau orang tua itu udah sangat tua, sudah lemah. Jadi ketika kita berpikir bahwa bahan sembako itu tidak ada, sulit didapatkan, terus bantuan dari pemerintah juga kesannya sangat lambat. Dengan adanya program ini sudah sangat membantu kita, para mahasiswa yang ada di rantauan, untuk kemudian bisa meringankan beban-beban orang tua kita di kampung halaman. Jadi untuk hari ini kita di Ramlah sendiri, teman-teman yang berkunjung ke Ramlah, terus membeli makanan minuman apapun di Ramlah, itu nanti semua hasil pendapatan Ramlah hari ini akan kita donasikan untuk saudara-saudara di Aceh. Kemudian juga yang mungkin juga mau berdonasi lewat transfer juga bisa kita donasikan. Sementara itu, sejumlah komunitas dan kelompok masyarakat di kota Surabaya menggelar aksi sosial penggalangan dana bantuan untuk korban bencana alam Pulau Sumatera di Car Free Day Taman Bungkul, Surabaya. Mereka berkeliling membawa banner dan kardus untuk mengumpulkan donasi.
Aksi penggalangan bantuan untuk korban bencana alam banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat masih terus mengalir. Kelompok masyarakat dari Lembaga Manajemen Infak berkolaborasi dengan anggota Pramuka menggelar aksi sosial untuk mengumpulkan donasi di Car Free Day Taman Bungkul Kota Surabaya. Mereka membawa banner dan sejumlah kotak kardus untuk penggalangan dana. Nantinya mereka menyalurkan langsung bantuan ini untuk masyarakat yang terdampak. Pihaknya juga telah mengirimkan anggota relawan ke lokasi bencana untuk membantu penyaluran bantuan. Galang donasi di Taman Bungkul Surabaya untuk saudara kita yang terkena bencana alam di Medan, Padang, Sumbar, Aceh, kita salurkan. Dan rekan kita, relawan kita sudah berada di Padang, Medan, dan di Aceh itu sudah berkontribusi untuk membantu saudara kita di kelompok-kelompok itu. Dan kita berkolaborasi juga bersama Willy Salim yang artis kita yang di media sosial itu untuk berkolaborasi mengumpulkan open donasi. Donasi yang dikumpulkan akan diserahkan langsung untuk masyarakat terdampak bencana melalui relawan yang telah diberangkatkan. Selain itu, donasi bantuan bencana alam ini juga akan diserahkan ke instansi terkait untuk disalurkan langsung ke lokasi bencana. Nyoman Denny, Cilmi Ardianto, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Usai jeda kami hadirkan penerbangan rute Jember Bali dibuka. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, warga dan aparat desa berinisiatif memangkas dahan dan ranting pohon sepanjang Jalan Raya Sendang Rejo, Kabupaten Madiun agar tidak membahayakan pengguna jalan. Kegiatan ini mencegah adanya pohon tumbang saat cuaca ekstrim hujan deras dan angin kencang. Sejumlah warga dan aparatur desa Sendang Rejo melakukan pembersihan dahan dan ranting pohon yang ada di sepanjang Jalan Raya Sendang Rejo menuju Dimong, Kabupaten Madiun. Langkah ini sebagai upaya mencegah potensi bahaya seperti pohon tumbang saat terjadi cuaca ekstrim. Apalagi jalur ini merupakan jalan alternatif kota dan Kabupaten Madiun yang lalu lintasnya cukup padat. Dalam upaya pembersihan, warga turut dibantu TNI Polri, relawan dan petugas Dinas Lingkungan Hidup. Tidak hanya memakai alat sederhana, namun juga dibantu menggunakan bucket truck untuk menjangkau ketinggian pohon. Warga Kecamatan Madiun, khususnya warga Sendang Rejo dan Dimong, melakukan kerja bakti memangkas ranting-ranting pohon yang melintas di Jalan Raya Sendang Rejo Dimong. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga mengantisipasi angin puyuh dan berbuah. Sehingga pada hari ini dari selanjutnya akan dilakukan pemotongan ranting-ranting pohon yang melintang di Jalan Raya Sendang Rejo. Sebelumnya, warga khawatir ketika melintas di jalur ini saat cuaca hujan dan di malam hari. Dengan dipangkas dan tanpa merusak struktur pohon, diharapkan pandangan pengguna jalan bisa leluasa tanpa ada kekhawatiran akan pohon tumbang. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Pemkab Jember resmi membuka penerbangan perdana dari Jember menuju Bali menggunakan maskapai Wings Air. Rute ini diharapkan menjadi penanda dan tahap baru upaya membangkitkan ekonomi di wilayah tapal kuda. Rute penerbangan perdana pesawat komersial dari Jember menuju Bali resmi dimulai dari Bandara Noto Hadinegoro, Kecamatan Anjung, Jember. Penerbangan perdana dari Bandara Noto Hadinegoro, Jember menuju Bandara Ngurah Rai Bali tercatat 68 penumpang dan untuk penumpang dari Bali menuju Jember tercatat 39 penumpang. Jadwal rute perjalanan Jember menuju Bali yang menggunakan pesawat ATR Wings Air berkapasitas 70 orang adalah 3 kali dalam sepekan, yakni hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan harga tiket Rp800.000.
Rute baru ini menjadi satu langkah positif dalam perekonomian, salah satunya di bidang pariwisata. Jadi yang biasanya kita lewat jalur darat tuh 8 jam, sekarang cuma 1 jam 20 menit kalau nggak salah. Jadi waktunya lebih cepat, lebih singkat, nggak banyak makan waktu di jalan juga. Dan ini juga merupakan satu hal yang baru ya di Jember bagi saya, karena setahu saya ini baru pertama di Jember gitu loh, untuk penerbangan dari Jember ke Bali. Harapan kami bahwa tujuan dari penerbangan ini yang paling utama adalah bagaimana menggerakkan perekonomian yang ada di Jember dan Tapal Kuda secara umum dan bisa mendatangkan para investor, investasi di Jember dan di kabupaten sekitar, bahkan juga jangka panjangnya bisa menarik para wisatawan untuk datang ke Kabupaten Jember. Informasi lainnya, 3 siswa kelas 12 SMA berkesempatan menjalani pengalaman praktikum mendalam di lingkungan profesional. Mereka mengikuti program student internship di Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya atau FTU Baya guna mendalami teknik bioteknologi modern. 3 siswa SMA Citahati Surabaya yang berpartisipasi ini diberikan kesempatan mengikuti langsung rangkaian praktik bioteknologi yang dirancang secara mendalam dan terstruktur. Selama 5 hari, para siswa belajar langsung teknik budidaya tanaman hidroponik, mulai dari pembuatan media nutrisi hingga penyemaian benih. Tidak hanya itu, mereka juga terlibat langsung dalam praktik kultur jaringan tanaman, meliputi proses sterilisasi, pembuatan media kultur, hingga pengamatan kultur berbagai jenis tanaman. Pengalaman ini memberikan pemahaman nyata tentang penerapan sains di dunia profesional. Di sini sih kita nggak cuma kayak orang pikir cuma mungkin praktek, mungkin cuma ngerjain eksperimen-eksperimen biasa ya. Kita juga dapat pembelajaran mengenai teori di belakang apa yang kita pelajarin. Terus kita juga belajar secara langsung cara pemakaian alat-alat laboratorium yang kita mungkin belum pernah pakai di sekolah. Kami dari Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya memiliki beberapa program peminatan, antara lain kesehatan, kemudian lingkungan, sama tanaman. Selain itu kami juga ada program kekhususan bionutrisi dan inovasi pangan. Nah, dari 4 macam peminatan itu, kami harus melaksanakan tridharma juga kan. Jadi salah satunya ya dengan menerima siswa magang seperti ini, ataupun juga kami mengadakan pelatihan-pelatihan. Dan itu terbuka bukan hanya untuk siswa, melainkan juga untuk masyarakat umum. Dalam program internship atau magang ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi siswa tentang karir di bidang sains dan teknologi. Hal ini juga merupakan salah satu pengabdian masyarakat oleh lembaga pendidikan. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Ratusan peserta berlomba melipat handuk menjadi karya seni di atas ranjang bintang 5 di Surabaya. Lomba menata dan menghias tempat tidur dengan seni handuk ini dilakukan peserta dari siswa SMK melawan para profesional hotel terbaik. Ada 12 menit waktu perlombaan bagi 135 peserta untuk menyulap ranjang kosong menjadi surga bulan madu yang sempurna. Inilah ketegangan lomba menata dan menghias tempat tidur di kota Surabaya. Kompetisi yang mempertemukan generasi muda SMK dengan para housekeeper handal dari sejumlah hotel bertaraf nasional. Peraturannya ketat, spray harus licin tanpa celah, selimut tertata sempurna sesuai standar teknis perhotelan. Tiap kualitas hotel bintang 5 tidak cukup. Peserta juga harus menambahkan sentuhan jiwa, yaitu seni handuk dengan tema romantis bulan madu. Membentuk handuk menjadi angsa, hati, atau mahkota. Semua dilakukan di bawah tekanan waktu perlombaan. Tadi berapa menit menata? Tadi sekitar 8 menit. 8 menit. Yang paling sulit pasang apa tadi? Tadi paling sulit
bagian pasang inner dimasukkan ke tubenya, sama bagian taulatnya. Misalnya dari hasil ini taulatnya masih baru mungkin ya, agak kaku. Mengusung tema apa sih hiasannya adik dari? Itu tema dari acara hari ini. Lomba ini bukan sekadar hiasan. Ini adalah misi pengembangan sumber daya manusia untuk industri perhotelan sebagai bukti kerjasama antara hotel penyelenggara dengan pemerintah Kota Surabaya. Penilaiannya kita ada dari grooming, dari teknik, terus habis itu kerapian dan kecepatan juga. Makanya kan ada 2 tema besar yang ada di sana. Karena itu nanti yang juga akan menentukan hasilnya bagaimana. Gitu. Karena terkadang gini ya, terkadang orang melihat kan hasilnya rapi, bagus loh, kok nggak menang. Padahal kan di situ ada banyak faktor dari mungkin teknisnya yang seatnya kebalik atau masang labelnya juga kebalik. Lah itu kan juga akan mengurangi. Pemenang lomba ini mendapatkan trofi dan hadiah menarik berupa uang tunai dan 1 gram logam mulia hingga sertifikat bergengsi dari Wali Kota Surabaya. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Warga Kabupaten Kediri beramai-ramai berburu ikan di sumber mata air Jembangan. Kegiatan ini merupakan tradisi setiap tahun warga sekitar saat sumber Jembangan akan dilakukan pembersihan. Ratusan warga beramai-ramai mencari ikan di sumber mata air Jembangan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Mereka menyusuri sumber air untuk mencari ikan dengan menggunakan alat seadanya. Kegiatan gerobyak ikan itu merupakan tradisi rutin yang digelar setiap 1 tahun sekali. Kegiatan itu dilakukan pertanda akan dimulainya pembersihan sumber dengan menggosokkan air yang ada di sumber air Jembangan. Panitia berharap dengan adanya kegiatan itu para warga dapat hidup rukun dan bisa bersama-sama untuk menjaga ekosistem agar terus lestari. Jadi nanti sebelum gini, selain kita agenda tahunan, supaya orang mengenal wisata alam kita ini, wisata sumber Jembangan, biar dikenal orang banyak. Dan ini nanti hasil dari ini kita belikan ikan lagi juga untuk masyarakat lagi, Mas. Jadi kita wisata sumber Jembangan ini wisata edukasi dengan alam. Ini agenda tahunan untuk gerobyok ikan supaya masyarakat kita bisa kumpul, bisa guyup rukun, Mas. Tujuannya itu. Sementara itu, salah satu warga mengaku gembira dengan adanya kegiatan gerobyak ikan di sumber Jembangan. Dia mampu mendapatkan ikan patin dengan berat 10 kg. Hasil tangkapannya akan diolah bersama teman dan keluarganya di rumah. Ada gerobyok di Desa Bakung, Dusun Temporjo, dan saya mendapatkan menggunakan jaring yaitu dapat ikan patin. Ini kira-kira beratnya berapa? Kalau untuk berat kira-kira tidak tahu saya, Mas. Ya, kurang lebih 7-10. Ya, untuk keluarga mungkin bakar-bakar. Sementara itu, pengelola sumber mengaku ada 2 ton lebih ikan yang ada di dalam sumber itu, mulai dari ikan patin, nila, dan ikan gabus. Setelah dilakukan pembersihan, pengelola nantinya akan mengisi kembali jumlah benih ikan. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Ibu muda buang bayi ke makam akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, jasad bayi laki-laki ditemukan warga terbungkus kain putih di tempat pemakaman keluarga di Jember, Jawa Timur. Tak berselang lama polisi menangkap seorang perempuan muda yang merupakan ibu kandung sang bayi. Warga Dusun Besuk, Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di atas salah satu makam di tempat pemakaman keluarga. Jasad bayi lengkap dengan tali pusar ditemukan terbungkus kain putih. Penemuan jasad ini berawal dari seorang warga yang pulang dari pasar pada Jumat tengah malam yang melihat ada bungkusan kain putih di atas salah satu makam. Itu di atas makam putih-putih itu. Buntelan gitu ya? Enggak dibuntel. Enggak. Kayak gitu aja gitu. Di atas makam itu. Terus enggak sempat diambil? Enggak lewat cuma. Takut? Takut, Pak. Takut. Jam 11?
Waktu itu Mbak dari mana? Pasar. Lewat gitu ya? Iya lewat, kan memang lewat sini tiap hari. Tak butuh waktu lama, tim gabungan unit reskrim kepolisian sektor Ajung dan tim opsnal Satreskrim Polres Jember, Jawa Timur berhasil menangkap terduga ibu biologis jasad bayi laki-laki yang ditemukan di atas makam. Pelaku adalah perempuan berusia 17 tahun yang rumahnya hanya berjarak kurang lebih 20 meter dari lokasi jasad bayi laki-laki ditemukan. Terungkapnya pelaku berkat adanya pakaian penuh bercak darah yang ditemukan polisi di sekitar pemakaman yang dekat dengan rumah pelaku. Hingga akhirnya polisi menemukan pelaku tergeletak di kasur. Kondisi pelaku yang lemah membuat polisi membawanya ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis. Terduga pelaku saat ini memerlukan perawatan medis. Insya Allah akan dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit Subandi. Terduga pelaku ibu? Ibu dari bayi yang dibuang. Terus untuk pengembangan selanjutnya? Pengembangan selanjutnya kita memanggil saksi-saksi supaya dapat informasi yang lebih banyak lagi ataupun pengembangan terkait kasus ini. Saat ini polisi melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi yang akan dilanjutkan pemeriksaan pelaku bila kondisi telah normal. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Sejumlah komunitas dan kelompok masyarakat di kota Surabaya menggelar aksi sosial penggalangan dana bantuan untuk korban bencana alam Pulau Sumatera di Car Free Day Taman Bungkul, Surabaya. Mereka berkeliling membawa banner dan kardus untuk mengumpulkan donasi. Aksi penggalangan bantuan untuk korban bencana alam banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat masih terus mengalir. Kelompok masyarakat dari Lembaga Manajemen Infak berkolaborasi dengan anggota Pramuka menggelar aksi sosial untuk mengumpulkan donasi di Car Free Day Taman Bungkul Kota Surabaya. Mereka membawa banner dan sejumlah kotak kardus untuk penggalangan dana. Nantinya mereka menyalurkan langsung bantuan ini untuk masyarakat yang terdampak. Pihaknya juga telah mengirimkan anggota relawan ke lokasi bencana untuk membantu penyaluran bantuan. Galang donasi di Taman Bungkul Surabaya untuk saudara kita yang terkena bencana alam di Medan, Padang, Sumbar, Aceh kita salurkan. Dan rekan kita, relawan kita sudah berada ada di Padang, Medan, dan di Aceh itu sudah berkontribusi untuk membantu saudara kita dengan pelosok-pelosok itu. Dan kita berkolaborasi juga bersama Willy Salim yang adalah artis kita yang di media sosial itu untuk berkolaborasi mengumpulkan open donasi. Donasi yang dikumpulkan akan diserahkan langsung untuk masyarakat terdampak bencana melalui relawan yang telah diberangkatkan. Selain itu, donasi bantuan bencana alam ini juga akan diserahkan ke instansi terkait untuk disalurkan langsung ke lokasi bencana. Nyoman Deni, Cilmi Ardianto, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Warga dan aparat desa berinisiatif memangkas dahan dan ranting pohon sepanjang Jalan Raya Sendang Rejo, Kabupaten Madiun agar tidak membahayakan pengguna jalan. Kegiatan ini mencegah adanya pohon tumbang saat cuaca ekstrim hujan deras dan angin kencang. Sejumlah warga dan aparatur desa Sendang Rejo melakukan pembersihan dahan dan ranting pohon yang ada di sepanjang Jalan Raya Sendang Rejo menuju Dimong, Kabupaten Madiun. Langkah ini sebagai upaya mencegah potensi bahaya seperti pohon tumbang saat terjadi cuaca ekstrim. Apalagi jalur ini merupakan jalan alternatif kota dan Kabupaten Madiun yang lalu lintasnya cukup padat. Dalam upaya pembersihan, warga turut dibantu TNI Polri, relawan dan petugas Dinas Lingkungan Hidup. Tidak hanya memakai alat sederhana, namun juga dibantu menggunakan bucket truck untuk menjangkau ketinggian pohon. Warga Kecamatan Madiun, khususnya warga Sendang Rejo dan Dimong, melakukan kerja bakti memapras ranting-ranting pohon yang melintas di Jalan Raya Sendang Rejo Dimong. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga mengantisipasi angin puyuh dan hujan berbuah.
sehingga pada hari ini dari Solo khususnya akan dilakukan pemotongan ranting-ranting pohon yang melintang di Jalan Raya Sedang. Sebelumnya, warga khawatir ketika melintas di jalur ini saat cuaca hujan dan di malam hari. Dengan dipangkas dan tanpa merusak struktur pohon, diharapkan pandangan pengguna jalan bisa leluasa tanpa ada kekhawatiran akan pohon tumbang. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. 3 siswa kelas 12 SMA berkesempatan menjalani pengalaman praktikum mendalam di lingkungan profesional. Mereka mengikuti program Student Internship di Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya atau FT Ubaya guna mendalami teknik bioteknologi modern. 3 siswa SMA Citahati Surabaya yang berpartisipasi ini diberikan kesempatan mengikuti langsung rangkaian praktik bioteknologi yang dirancang secara mendalam dan terstruktur. Selama 5 hari, para siswa belajar langsung teknik budidaya tanaman hidroponik, mulai dari pembuatan media nutrisi hingga penyemaian benih. Tidak hanya itu, mereka juga terlibat langsung dalam praktik kultur jaringan tanaman, meliputi proses sterilisasi, pembuatan media kultur, hingga pengamatan kultur berbagai jenis tanaman. Pengalaman ini memberikan pemahaman nyata tentang penerapan sains di dunia profesional. Di sini sih kita nggak cuma kayak orang pikir cuma mungkin praktek, mungkin cuma ngerjain eksperimen-eksperimen biasa ya. Kita juga dapat pembelajaran mengenai teori di belakang apa yang kita pelajarin. Terus kita juga belajar maksudnya secara langsung cara pemakaian alat-alat laboratorium yang kita mungkin belum pernah pakai di sekolah. Kami dari Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya memiliki beberapa program peminatan, antara lain kesehatan, kemudian lingkungan, sama tanaman. Selain itu kami juga ada program kekhususan bionutrisi dan inovasi pangan. Nah, dari 4 macam peminatan itu, kami harus melaksanakan tridharma juga kan. Jadi salah satunya ya dengan menerima siswa magang seperti ini, ataupun juga kami mengadakan pelatihan-pelatihan. Dan itu terbuka bukan hanya untuk siswa, melainkan juga untuk masyarakat umum. Dalam program internship atau magang ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi siswa tentang karir di bidang sains dan teknologi. Hal ini juga merupakan salah satu pengabdian masyarakat oleh lembaga pendidikan. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kerajinan pecut tembus pasaran luar negeri akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, seorang pria di kota Kediri sukses menekuni usaha kerajinan tangan pecut. Bahkan hasil karyanya mampu terjual hingga ke luar negeri. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Dibantu dengan keluarganya, setiap harinya Hanif sibuk memproduksi pecut di rumahnya kota Kediri. Dengan peralatan, mereka merajut pecut agar terlihat kuat dan indah. Usaha kerajinan tangan pecut ini sudah dirintis oleh Hanif sejak tahun 1998. Awalnya, pria berumur 58 tahun itu sejak kecil mempunyai hobi menari budaya kuda lumping. Hingga akhirnya dia mencoba untuk membuat pecut yang biasa dipakai untuk menari. Namun siapa sangka karya kerajinan pecut yang dibuatnya justru banyak disukai karena memiliki suara yang keras. Dari situlah hingga akhirnya bapak dari satu anak itu terus menekuni usaha pecut. Berkat kerja kerasnya, setiap 1 bulannya perajin mampu menjual hingga 60 buah pecut. Perajin mengaku para pelanggannya kebanyakan dari daerah Sumatera dan Kalimantan. Tak hanya itu,
Hasil karyanya juga sering terjual di pasar luar negeri seperti Amerika, Belgia, hingga Swedia. Mereka membeli biasanya digunakan untuk pertunjukan atraksi dan sebagian ingin untuk mengkoleksi. Pemesanan ya dari Belgia, Swedia, Amerika, banyak itu Amerika Latin. Kalau pecut itu kan namanya pecut yang sudah dikenal. Kenapa enggak sambo pecut? Pecut itu dikenal dengan masyarakat bawah anak-anak. Ada yang tingkat kepang itu yang 100 ribuan ya, sampai harga 3,5 juta standar. Kalau kami standarnya ya 60 mas, itu per bulannya. Tapi dari kita loh ya, kalau dari teman-teman kan dari yang langsung. Itu perputarannya cepat sekali teman-teman. Ada 3 jenis pecut yang dibuat Hanif, mulai dari pecut gombyok, cemul, dan candi. Perajin menjual mulai dari harga 100.000 hingga 3 juta rupiah tergantung bahan dan motif yang diinginkan oleh pembeli. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur.